Bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis. Di tengah kondisi darurat, terputusnya akses layanan kesehatan menjadi masalah krusial yang kerap luput dari perhatian. Salah satu risiko paling berbahaya adalah putus obat, khususnya bagi pasien stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Di Aceh, pasca bencana, kondisi ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan. Banyak pasien yang selama ini bergantung pada pengobatan rutin terpaksa menghentikan konsumsinya karena keterbatasan fasilitas dan layanan medis di pengungsian. Saat bencana terjadi, fasilitas kesehatan seringkali terdampak. Rumah sakit dan puskesmas mengalami keterbatasan operasional, tenaga medis tidak selalu tersedia, dan distribusi obat menjadi terhambat. Dalam kondisi seperti ini, pasien dengan penyakit kronis berada dalam posisi yang sangat rentan. Obat-obatan yang biasanya dikonsumsi setiap hari untuk menjaga tekanan darah, kadar gula, atau mencegah kekambuhan stroke, tidak dapat diakses sesuai jadwal. Padahal, bagi pasien penyakit kronis, keberlanjutan terapi merupakan faktor utama untuk menjaga kondisi tetap stabil. Salah seorang dokter neurologi yang tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Dr. Desin Pambudi Sejahtera, SPN, K, dari RS Dr. Sarjito, menegaskan bahwa putus obat pada pasien penyakit kronis merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Menurutnya, saat terjadi bencana, akses terhadap layanan kesehatan seringkali terputus. Akibatnya, pasien yang membutuhkan pengobatan rutin tidak mendapatkan obat sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Ia menjelaskan bahwa pasien stroke, hipertensi, diabetes, maupun penyakit jantung memiliki risiko tinggi mengalami perburukan kondisi jika terapi dihentikan secara tiba-tiba. Komplikasi serius seperti serangan stroke berulang, krisis hipertensi, gangguan jantung, hingga kondisi yang mengancam nyawa dapat terjadi. Menyadari kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan bergerak cepat dengan mengerahkan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak bencana, termasuk daerah-daerah yang terisolasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan, khususnya bagi pasien dengan kebutuhan pengobatan jangka panjang. Sebanyak 126 relawan kesehatan, yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya, diberangkatkan ke Aceh. Mereka ditugaskan untuk memberikan pelayanan medis dasar, memastikan ketersediaan obat-obatan penting, serta melakukan pemantauan terhadap pasien penyakit kronis di pengungsian. Bahkan berbagai tenaga medis lintas disiplin untuk membantu masyarakat terdampak. Kehadiran tim medis diharapkan dapat mencegah terjadinya putus obat dan menekan risiko komplikasi serius. Selain penanganan kesehatan fisik, tim relawan juga memberikan perhatian khusus pada kondisi kesehatan mental para penyintas bencana. Situasi darurat, kehilangan tempat tinggal, dan trauma akibat bencana berpotensi menimbulkan gangguan psikologis. Tenaga kesehatan akan melakukan edukasi, screening, dan pendataan kondisi mental pengungsi. Beberapa gejala yang menjadi perhatian antara lain kecemasan, depresi, hingga gangguan persepsi seperti halusinasi. Jika ditemukan kondisi tersebut, tim akan berkoordinasi dengan dokter spesialis terkait untuk penanganan lebih lanjut. Perawat yang tergabung dalam tim juga akan melakukan trauma healing sebagai bentuk penanganan awal. Pendekatan ini penting untuk membantu pemulihan psikologis sekaligus mencegah dampak kesehatan mental jangka panjang. Kasus yang terjadi di Aceh menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada evakuasi dan bantuan logistik, tetapi juga pada keberlanjutan layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Pasien penyakit kronis membutuhkan perhatian khusus karena kondisi mereka tidak dapat menunggu hingga situasi benar-benar pulih. Tanpa pengobatan rutin, risiko komplikasi akan meningkat dan berpotensi menambah beban kesehatan di kemudian hari. Upaya cepat dan terkoordinasi dari Kementerian Kesehatan bersama para relawan menjadi langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat terdampak bencana di Aceh. Diharapkan, kehadiran tenaga medis dan distribusi obat yang memadai dapat mencegah terjadinya putus obat serta menjaga kondisi pasien penyakit kronis tetap stabil. Bencana memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya terhadap kesehatan dapat diminimalkan melalui respons yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus